Selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas tuntas bab 7 dari buku The Proximity Paradox yang judulnya lumayan provokatif. Membalik bagan organisasi. Nah, untuk Anda yang lagi mendengarkan, coba dibayangin sebentar. Pernah nggak sih punya ide cemerlang di kantor, tapi idenya itu layu sebelum berkembang? Gara-gara harus lewat banyak banget lapisan persetujuan. Rasanya kayak mati perlahan gitu kan idenya? Itu bukan perasaan aja loh. Itu realitas di banyak banget organisasi. Ide yang tadinya tajam, inovatif, begitu lewat 5 meja manajer, ujung-ujungnya jadi, ya, tumpul. Jadi biasa aja. Kalaupun nggak hilang sama sekali. Tepat. Dan inilah yang dibongkar sama bab ini. Ada satu ide inti yang menurut saya, wah, ini menantang banget. Bagan organisasi tradisional yang kita kenal, yang bentuknya piramida itu, ternyata menempatkan tanggung jawab inovasi pada orang yang paling nggak bebas buat ambil resiko. Yaitu para pemimpin senior di puncak. Betul. Hari ini kita akan bedah habis-habisan kenapa struktur ini justru jadi paradoks yang menghambat dan gimana cara membaliknya untuk melepaskan potensi kreatif yang sesungguhnya. Dan penting banget kita garis bawahi dari awal ya. Ini bukan cuma soal, oke, kita gambar ulang kotak-kotak di bagan. Bukan itu. Ini soal mengubah pola pikir yang sudah mendarah daging tentang di mana seharusnya kreativitas itu lahir dan tumbuh dalam perusahaan. Jadi, misi kita di sini adalah menjelajahi gimana struktur, sesuatu yang sering kita anggap kaku kan, secara langsung bisa membentuk atau bahkan membunuh inovasi. Dan yang paling penting, kita akan sajikan strategi praktis dari buku ini yang bisa Anda coba terapkan. Nggak peduli posisi Anda sekarang apa. Oke, mari kita bongkar ini. Kita mulai dari masalah utamanya dulu ya, paradoks dari bagan organisasi tradisional itu sendiri. Kita semua tahu bentuknya kan, piramida klasik, sedikit pemimpin di puncak, banyak manajer di tengah, dan ya, mayoritas karyawan di paling bawah. Struktur yang sangat familiar. Dan sayangnya, sering dianggap satu-satunya cara menjalankan perusahaan. Padahal, struktur itu bukan cuma gambar kan? Itu membentuk perilaku. Oh iya? Karyawan di bawah jadi mikir, inovasi bukan urusan saya, itu tugas direksi. Sementara direksi mikir, semua ide harus lewat saya dulu. Nah, siklus stagnasi itu dimulai dari sana. Persis. Dan disinilah letak ironi utamanya yang dibahas mendalam di buku ini. Orang-orang di puncak piramida, para CEO, direktur, yang kalau di laporan tahunan namanya paling depan, yang kita harapkan jadi motor inovasi. Justru mereka ada di posisi terburuk untuk melakukannya. Tepat sekali. Mereka menghadapi tekanan kinerja kuartalan yang luar biasa, setiap keputusan diawasi, dan mereka punya ruang paling sempit untuk gagal. Sedikit aja kesalahan dari mereka bisa bikin harga saham anjlok. Atau jadi berita utama yang negatif. Ya, tentu saja mereka bakal main aman dong. Benar, buku ini bahkan pakai istilah psikologis yang kuat, amygdala hijack. Ini kondisi di mana stres dan ketakutan gagal yang intens itu memicu respons lawan, lari, atau diam di otak kita. Otak reptilnya mengambil alih. Betul, amygdala, pusat emosi, itu ngambil alih kendali dari korteks prefrontal, bagian otak buat mikir rasional dan kreatif. Akibatnya, sirkuit kreativitas para pemimpin ini ya, mati total, efektif, mati. Yang menarik di sini kalau kita bandingkan kondisi psikologis mereka dengan, katakanlah, karyawan di lini depan, yang ada di dasar piramida. Karyawan lini depan justru punya kemewahan yang nggak dimiliki pemimpin. Kebebasan kognitif. Kebebasan kognitif. Maksudnya? Ini semua soal psychological safety, keamanan psikologis. Di level mereka, ruang untuk aman bereksperimen itu jauh lebih besar. Sebuah proyek kecil yang mereka coba dan katakanlah gagal, itu nggak akan bikin perusahaan bangkrut kan? Betul. Gagalnya mereka paling banter jadi bahan evaluasi di rapat tim aja, bukan jadi berita di media bisnis nasional. Tapi ya sayangnya kebebasan ini jarang banget dimanfaatkan, karena mereka nggak diberi kesempatan, wewenang, atau bahkan izin buat berinovasi. Nah, inilah yang disebut ketidakselarasan struktural. Buku ini menjelaskannya dengan analogi visual yang menurut saya jitu banget. Coba bayangkan ada 2 panah yang berlawanan arah di atas piramida organisasi Anda. Oke. Panah pertama itu tekanan untuk menghasilkan, arahnya ke bawah, dan ukurannya makin besar di puncak. Panah kedua, kebebasan untuk berinovasi, arahnya ke atas dan makin besar di bagian bawah.
Wow, itu gambaran yang sangat jelas. Jadi tanggung jawab inovasi kita taruh di puncak, di mana tekanannya paling tinggi dan kebebasannya paling rendah. Iya. Sementara itu, kebebasan buat berinovasi justru melimpah di bawah, di mana tanggung jawabnya hampir nggak ada. Ini resep sempurna untuk stagnasi dong. Persis. Kita mengharapkan ide segar dari orang-orang yang otaknya lagi mode bertahan hidup. Sementara kita nyuruh orang-orang yang paling bebas berkreasi untuk, ya, cukup ikuti prosedur aja. Aneh kan kalau dipikir-pikir? Sangat aneh. Nah, ini membawa kita ke sebuah contoh nyata yang kuat banget dari buku ini, yang menunjukkan bahwa ada cara lain. W.L. Gore and Associates. Banyak yang kenal mereka dari produk Gore-Tex ya, bahan tahan air yang revolusioner itu. Tapi yang lebih revolusioner sebetulnya adalah cara mereka menjalankan perusahaan. Dan yang luar biasa, ini bukan tren startup kekinian dari Silicon Valley loh. Bill Gore itu mendirikan perusahaan ini tahun 1958. Ini bukti bahwa ide radikal soal organisasi non-hierarkis ini bukan cuma teori manajemen modern, tapi model yang sudah teruji lebih dari 60 tahun. Benar sekali. Pendirinya, Bill Gore, dikisahkan benci banget sama birokrasi dan hierarki yang kaku. Jadi alih-alih bangun piramida, dia ciptakan sesuatu yang dia sebut kisi atau lattice. Di Gore gak ada jabatan formal, gak ada atasan bawahan dalam arti tradisional, gak ada lapisan manajemen yang rumit. Semua staf, mereka sebutnya associates atau rekan, itu terhubung dalam jaringan di mana mereka bebas komunikasi dan kolaborasi dengan siapapun. Konsepnya itu, Anda nggak melapor ke atasan, tapi Anda bikin komitmen ke rekan-rekan lain di tim. Tim-tim ini pun dikelola sendiri, self-managed, dan diberdayakan buat ambil keputusan sendiri. Mulai dari proyek apa yang mau dikerjakan, sampai siapa yang mau direkrut. Yang paling menarik buat saya itu adanya kebijakan waktu coba-coba atau double time. Staf didorong pakai sampai 10% waktu kerja mereka buat eksplorasi ide atau proyek sampingan yang mereka sukai, yang mungkin nggak ada hubungannya sama tugas utama mereka. Nah, dari sinilah sihirnya terjadi. Iya kan? Dalam struktur kayak gini, kepemimpinan itu nggak ditunjuk dari atas, tapi muncul secara organik. Seseorang jadi pemimpin bukan karena jabatannya, tapi karena kemampuannya mengartikulasikan ide yang menarik dan menginspirasi orang lain untuk, ya, sukarela gabung ke proyeknya. Ini meritokrasi ide yang murni. Betul. Siapapun yang punya ide bagus dan bisa meyakinkan orang lain, ya dialah pemimpinnya saat itu. Bahkan proses pemilihan CEO mereka sangat unik. CEO mereka sekarang, Terry Kelly, itu terpilih lewat proses yang didorong rekan-rekan sejawatnya. Dia mulai karir di Gore sebagai insinyur proses. Terus selama bertahun-tahun, kepemimpinannya diakui secara alami oleh orang di sekitarnya karena kontribusinya, bukan karena jalur karir yang lurus. Ini benar-benar membalik logika korporat pada umumnya. Kalau kita analisis lebih dalam ya, kenapa model ini bisa begitu sukses? Kuncinya adalah mereka secara sadar memprioritaskan penemuan peluang daripada efisiensi struktur. Terry Kelly sendiri pernah jelasin dikotomi menarik dalam organisasi. Menurutnya, di setiap perusahaan ada dua tipe orang, rainmakers dan implementers. Si pembuat hujan dan si pelaksana. Apa bedanya? Rainmakers itu para pemimpi, orang-orang yang datang dengan ide-ide liar, nggak konvensional, seringkali kelihatan mustahil. Sementara implementers itu orang-orang yang hebat dalam eksekusi, bikin sistem, dan memastikan semuanya jalan sesuai rencana. Oke, dua-duanya penting ya. Sangat penting, tapi seringkali berkonflik. Niat baik para implementer untuk menciptakan keteraturan dan prediktabilitas itu secara nggak sadar seringkali membunuh ide-ide mentah dari para rainmakers. Jadi tugas organisasi menurut Gore adalah Melindungi para rainmakers, menciptakan lingkungan di mana ide-ide aneh mereka nggak langsung dihakimi atau dipaksa masuk ke cetakan yang sudah ada. Budaya Gore itu sengaja dirancang untuk jadi sedikit kacau demi inovasi. Mereka bahkan punya aturan unik. Satu pabrik nggak boleh lebih dari 250 orang. Loh, kenapa begitu? Bill Gore punya keyakinan, begitu satu unit tumbuh terlalu besar, komunikasi jadi nggak personal. Istilahnya, kita memutuskan, berubah jadi mereka memutuskan. Dengan menjaga unit tetap kecil, semua orang saling kenal, rasa kepemilikan kolektifnya tetap ada, dan hasilnya luar biasa. Mereka nggak cuma sukses besar dengan Gore-Tex, tapi juga berhasil menaklukkan pasar yang sama sekali baru. Contohnya senar gitar Elixir dan benang gigi Glide. Dua-duanya lahir dari proyek coba-coba yang nggak direncanakan.
Oke, kisah Gore ini inspiratif banget dan kedengarannya kayak utopia ya. Tapi sekarang pertanyaan yang pasti muncul di benak Anda adalah, perusahaan saya tradisional banget, hierarkis. Gimana mungkin saya bisa mulai menerapkan prinsip ini? Untungnya buku ini nggak berhenti di teori, tapi juga kasih strategi-strategi praktis. Strategi pertama dan yang paling fundamental adalah balik tanggung jawab inovasi. Nah, ini langkah pertama yang paling mengubah permainan. Ini tentang secara sadar memindahkan epicentrum kreativitas dari puncak ke dasar piramida. Buku ini menguraikan 4 langkah konkret. Langkah pertama, tambahkan inovasi secara eksplisit ke dalam deskripsi pekerjaan karyawan di lini depan. Kedengarannya mungkin sepele ya, cuma nambah satu kalimat di job desk. Tapi ini pergeseran fundamental loh. Ini memberikan izin psikologis yang selama ini nggak pernah ada. Ini mengubah status inovasi dari tugas tambahan kalau ada waktu, jadi bagian yang diharapkan dari pekerjaan Anda. Sinyalnya jelas, kami mengharapkan ide dari Anda. Langkah kedua, buat kerangka kerja yang jelas dan objektif untuk mengevaluasi ide. Ini krusial, biar penilaiannya nggak berdasarkan selera atau mood pribadi seorang pemimpin. Kriterianya harus jelas. Apa ide ini sejalan dengan visi perusahaan? Apa ini memecahkan masalah nyata bagi pelanggan? Ini menghilangkan bias subjektivitas yang seringkali membunuh ide baru hanya karena kedengaran aneh atau belum pernah dicoba. Proses yang transparan bikin semua orang tahu aturan mainnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, berikan anggaran dan bentuk tim untuk ide-ide yang lolos seleksi. Ini sinyal perkuat bahwa perusahaan serius. Pujian memang menyenangkan, tapi sumber daya nyata, uang, dan orang itu bukti bahwa ide dari bawah benar-benar dihargai. Tanpa ini semuanya cuma omong kosong. Inisiatif inovasi tanpa anggaran khusus itu hobi, bukan strategi bisnis. Dan langkah keempat, pastikan para pemimpin senior mengubah peran mereka. Dari yang tadinya jadi hakim atau penghalang gatekeeper, menjadi mentor dan fasilitator. Tugas mereka bukan lagi untuk membentuk ulang ide agar sesuai keinginan mereka, tapi untuk bertanya, ide ini menarik, kamu butuh apa dari saya biar ini berhasil? Ini sebenarnya langsung nyambung ke strategi kedua dari buku ini, yang secara khusus ditujukan untuk Anda yang posisinya manajerial. Sadari dan tantang bias inovasi Anda sendiri. Ini butuh kerendahan hati yang besar sih. Oke, gimana caranya? Buku ini menyarankan sebuah latihan refleksi diri yang kuat banget. Coba luangkan waktu, pikirkan kembali ide-ide yang pernah Anda tolak dari tim Anda dalam 6 bulan terakhir. Jujurlah pada diri sendiri. Berapa banyak yang Anda tolak hanya karena idenya nggak sesuai dengan keyakinan pribadi Anda? Atau karena cara kerja kita nggak begini? Atau mungkin karena idenya datang dari anggota tim paling junior? Wah, latihan ini bisa sangat membuka mata dan mungkin sedikit nggak nyaman ya. Tentu. Tapi langkah berikutnya lebih menantang lagi. Lain kali, tim Anda datang dengan beberapa usulan ide, paksakan diri Anda untuk menyetujui satu ide yang secara pribadi nggak terlalu Anda sukai, tapi didukung penuh oleh data dan antusiasme tim. Ini bukan tentang menyetujui ide yang jelas-jelas buruk ya. Ini latihan untuk melepaskan kendali dan memberi sinyal kuat bahwa pemikiran yang berbeda itu dihargai. Ini penangkal langsung terhadap pemikiran homogen atau groupthink yang tanpa sadar kita ciptakan sebagai pemimpin. Oke, itu untuk para manajer. Sekarang, bagaimana dengan Anda yang di lini depan? Kadang penghalang terbesarnya bukan CEO di lantai atas, tapi manajer langsung Anda. Buku ini juga punya strategi untuk ini. Atasi hambatan dari manajemen menengah. Dan ini penting karena manajer menengah sering kali ada di posisi paling sulit. Mereka itu kejepit. Dari atas ditekan untuk capai target. Dari bawah didorong tim untuk coba hal-hal baru yang berisiko. Mereka ini lapisan permafrost yang sering kali membekukan aliran ide. Jadi apa yang bisa dilakukan? Pertama, buku ini sarankan untuk ubah perspektif. Jangan lihat manajer Anda sebagai musuh, tapi dekati mereka sebagai mitra. Pahami tekanan yang mereka hadapi. Sajikan ide Anda bukan sebagai beban tambahan, tapi sebagai solusi untuk masalah mereka. Pakai kata-kata seperti, saya punya ide yang mungkin bisa bantu kita capai target kuartal ini. Gimana kalau kita coba ini dalam skala kecil? Membingkai ide sebagai kolaborasi, pakai kata kita, itu bisa sangat efektif. Saya pernah kerja dengan tim di mana manajernya itu baik, tapi takut banget sama resiko. Trik yang berhasil,
Itu ketika timnya membingkai ide baru sebagai eksperimen kecil dengan data terukur. Bahasa itu mengubah persepsi si manajer dari risiko gagal jadi peluang belajar. Perubahan kecil dalam penyajian bisa bikin perbedaan besar. Namun, buku ini juga realistis. Kadang, semua cara diplomatis gagal. Kalau Anda sudah coba segalanya, dan Anda benar-benar yakin dengan potensi ide Anda, jangan takut ambil risiko yang diperhitungkan untuk memperjuangkannya langsung ke pengambil keputusan yang lebih tinggi. Itu langkah yang beresiko, tentu saja. Anda bisa diangkat melangkahi atasan. Tapi kadang ya, itulah satu-satunya cara memecah kebuntuan dan menunjukkan Anda punya keyakinan kuat. Inovasi sejati kadang butuh sedikit keberanian untuk melanggar aturan tak tertulis. Konsekuensi yang menghancurkan. Bagan organisasi yang Anda lihat di dinding kantor itu bukan cuma diagram kotak dan garis. Itu cerminan dari apa yang benar-benar dihargai perusahaan Anda. Apakah itu prediktabilitas dan kontrol, atau kreativitas dan penemuan? Nah, ini membawa kita pada satu pemikiran provokatif terakhir untuk Anda renungkan. Sadarilah bahwa struktur organisasi Anda saat ini kemungkinan besar dirancang untuk satu hal, prediktibilitas. Tujuannya adalah menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diprediksi, bukan menghasilkan terobosan tak terduga. Sekarang, coba pikirkan, satu perubahan kecil apa yang bisa Anda lakukan besok untuk secara sengaja menantang prediktibilitas itu demi sebuah ide baru. Satu perubahan kecil aja. Bisa jadi sesederhana mendedikasikan 30 menit pertama rapat tim mingguan berikutnya hanya untuk bahas ide-ide gila tanpa ada penilaian sama sekali. Atau, kalau Anda pemimpin, secara publik berikan penghargaan bukan cuma untuk keberhasilan, tapi juga untuk kegagalan cerdas. Eksperimen yang nggak berhasil tapi kasih pelajaran berharga. Dan yang terpenting, tanyakan pada diri Anda. Bagaimana jika kegagalan tidak lagi dilihat sebagai akhir dari sebuah ide atau alasan untuk tidak mencoba lagi, melainkan sebagai data paling berharga yang Anda dapatkan untuk langkah selanjutnya. Pergeseran pola pikir itu mungkin adalah awal dari membalik bagan organisasi Anda dari dalam keluar.